So guys, kemarin gue main YouTube dan gue dapat sebuah rekomendasi yang ternyata merupakan video lama gue ketika dulu gue coba-coba bikin gear review pas gue masih bocah. Dan kita akan nonton video itu sama-sama sekarang dan gue akan langsung mereak videonya ya, dan semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Tapi sebelum kita mulai, mungkin seperti biasa bumper dulu. Selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan ini adalah video yang cukup spesial di ST Media karena di sini agak berbeda videonya ya, dan gue harap nggak terlalu panjang, tapi agak panjang dikit nggak apa-apa lah biar AdSense-nya bagus ya kan. Tapi ini adalah video yang cukup menarik karena gue kemarin, kayak yang tadi gue sebutin di bumper, gue sebenarnya udah cerita juga kalau gue sempat main YouTube lagi lihat-lihat, dan di home gue ada sebuah video rekomendasi yang video tersebut sudah sangat lama tidak gue ketahui keberadaannya. Dan pas gue buka, bener aja, itu adalah video gua unboxing sebuah barang gear produksi tapi dari bertahun-tahun yang lalu. Jadi ini video yang agak nostalgic juga buat gua ya, kayak mengenang masa lalu gitu kan, tapi somehow gua rasa cukup menarik untuk dibahas, untuk melihat perkembangan gua sejak saat itu ya kan. Dan langsung aja, jadi gua akan sambil cerita-cerita di sini. Gua dulu bikin channel, namanya adalah, ini udah nge-record kan ya? Ya udah, namanya adalah Image Adjustment. Jadi dulu gue pengen membuat sebuah branding, karya-karya gue tuh menggunakan nama Image Adjustment. Jadi kayak dulu gue main fotografi juga sebenarnya, dan ya tapi fotografi waktu zaman bocah ya kayak apa sih gitu kan. Cuman dulu gue pakai branding namanya Image Adjustment. Jadi gue kalau motret itu gue kasih watermark Image Adjustment. Cuma sayangnya ketika gue recall nemu channel ini, gue nggak nemu blog gue yang Image Adjustment di mana gue naruh hasil foto-foto gue waktu itu. Jadi ya gue nggak tahu sih. Tapi pas gue coba cari domainnya, tulisannya tuh domain sudah dihapus oleh pemilik kayak gitu, blog sudah dihapus oleh pemiliknya. Jadi mungkin keputusan gue waktu itu udah menghapus blognya karena mungkin agak memalukan ya kan. Tapi ya itu sedikit cerita aja. Nah ini adalah video Image Adjustment. Di sini kalian bisa lihat ya, hanya ada 3 video. Ini yang atas nih karena dia satu playlist, dan ada 3 video di sini. Dan ya kita akan lihat satu persatu. Tenang aja, kita nggak tontonin semuanya secara full gitu. Kita agak skip aja biar kalian dapat gambaran. Oke, kita buka yang pertama. Yang pertama, oh, ya itu udah mau masuk opening tuh sekarang. Kita kecilin dulu, suara terlalu gede. Oke, ini waktu itu gua unboxing sebuah speedlight dari Yongnuo, namanya Y460. Seingat gua harganya cuma sekitar ratusan ribu, jadi sangat make sense buat gua sebagai anak SMK gitu kan. Baiklah, selamat datang di Image Adjustment. Kali ini saya akan mereview sebuah speedlight. Yang gue bingung itu suara apa ya? Kenapa kayak ada suara truk mundur? Cuma yang ini nggak terlalu menarik karena nggak kelihatan muka gue ya. Tapi kalian bisa lihat tanpa kelihatan muka pun, apa namanya, karakteristik gue, pembawaan gue tuh masih sangat kaku dulu. Padahal nggak kelihatan mukanya gitu kan. Cukup murah, yaitu Yongnuo Speedlight YN460. Kayak lagi sakit gitu kayaknya ya. Lalu itu speedlightnya udah rusak by the way, pintunya tuh jebol. Iya mungkin karena speedlight murah juga ya kan, tapi ya pengalaman yang menarik. Ada pengaturan untuk kekuatan speedlight sendiri. Itu dia sedikit, yang jelas videonya kalian bisa lihat nih ya, gue akan scrubbing sedikit dan mostly visualnya sama, dari angle yang sama. Ini adalah meja komputer gue ya by the way. Tapi udah, itu aja yang nonton. By the way yang nonton 3116. Mantap, 9 Februari 2013. Tidak ada yang komen. Coba kita lihat deskripsinya. Kali ini saya akan unboxing sekaligus sedikit review pada produk speedlight flash Yongnuo yang, maaf kalau suaranya jelek karena saya hanya menggunakan mic internal pada SLR. Tolong subscribe untuk membantu saya membuat video lainnya. Dan di sini kita bisa melihat tidak banyak yang mensupport gua ya. Tapi yang like ada 6, cuma ada 3 yang dislike, gue nggak ngerti. Ini 6 termasuk gue by the way. Kita beralih dulu ke video selanjutnya. Ini adalah video yang sangat menarik, yaitu YN160. Nah ini gue syuting, mungkin tempatnya terlihat cukup proper karena kebetulan di SMK gue dulu itu ada fasilitas studio. Karena gue SMK-nya juga jurusan multimedia, dan multimedia tuh memang punya studio. Kecil sebenarnya, kalah gede SK sama studio ST sekarang.
bagusnya, untungnya gitu kan. Fortunately gitu, kita bisa punya studio yang lebih besar. Tapi yang jelas gue sangat bersyukur karena jarang sekolah punya studio dulu ya. Dan gue boleh minjem sesuka hati. Dan di sini gue bikin unboxing. By the way, lampu ini yang beli salah satu temen gue yang sempat jadi kru ST juga. Cuma dia udah cabut, si Lutfi. Terima kasih Lutfi sudah memberi kesempatan gue untuk unboxing produk ini. Saya dari studio Image Adjustment. Dan sekarang kita akan mereview sebuah lightning. Gue dulu dikoreksi mulu ya ngomong lightning ya. Harusnya lighting ya. Lightning. Oke, kita lanjut dulu. Yongnuo YN160, sebuah LED video light jika kalian sedang merekam di dalam ruangan. Yes. Kita buka. Unboxing ya, guys. Dalam kantong ini. Kamera bergerak nih. Iya, ada kameramennya sih seingat gua. LED lightning-nya. LED lightning. Ya, ini dia. Sudah disertai dengan barn door. Barn door ini berguna untuk mengatur arah cahaya. Lalu nih, di sini kalian bisa lihat nih ada sedikit teaser tuh badan gua dulu gitu. Dulu tuh badan gua sangat ringkas. Ada buku-buku kecil tentang produk-produknya yang lain. Buku manual tentang lightning ini sendiri. Diffuser ini berguna agar, dan ini hanya colorize saja agar cahaya dapat diatur warnanya. Colorize. Kita lihat di sini sudah terpasang baterainya menggunakan baterai yang standar saja yang murahan. Ya, kita tes bagaimana performanya. Oh, gaya gue tuh kayak kayak sekarang kan maco banget gitu ya. Oh, terang. Ya, untuk lightning sebuah video seperti ini, Anda bisa melihat wajah saya lebih terang dan tanpa menggunakan budget yang begitu besar, karena biasanya budget untuk lightning video itu di atas 1 juta dan membutuhkan energi hingga 1000 watt biasanya untuk selain LED. Itu gua refer ke Red Hat ya, Red Hat Light. Itu setahu gua dulu yang kecil aja itu sekitar 800 watt dan harganya juga cukup mahal dulu ya. Gua lupa berapa, tapi itu cukup mahal. Dan LED nih dulu belum ngetren sekarang ya. Sekarang LED semua brand tuh ada LED-nya dan sekarang maksudnya dulu itu nggak banyak pilihannya, dan Yongnuo ini adalah salah satu yang menurut gua cukup naik lah waktu itu. Banyak LED panel dan di sini ada tombol tes warm filter atau filter panas. Menurut saya ini akan menyenangkan. Oranye ini biasa disebut dengan warm filter atau filter panas sehingga suasana video menjadi lebih panas. Diam sekarang. Kayak video kita sekarang, men. Video terasa lebih panas gitu kan. Warm. Cuma memang namanya bukan itu sebenarnya. CTO, color temperature orange. Tapi oke lah, dia paham apa yang dia lakukan. Filter bisa dipasang dari sebelah samping seperti ini dan kita masukkan saja. Senyum gue tuh kenapa dulu gini ya? Senyum melas tuh gak sih? Kalau depan kamera sih gue rasa, kalau enggak ya senyum aja gitu. Cuman dulu mungkin gugup jadi senyumnya tuh narik gini nih. Kenapa gue cuma bikin 1 episode ya? Maksudnya ada 3 video sih di sini. Cuman kenapa gue nggak bikin lagi review di studio tersebut ya? Mungkin nggak ada produknya kali ya? Lu selalu ingat tuh lu pengen ganti nama. Dulu tuh ngarepin tuh image adjustment kepanjangan buat diapalin. Cuma gue kan jadinya IA fotografi, IA. Nah, itu lo pengen merubah, gue pernah ada omongan tuh logo Lutfi ya nih. Oke. Untuk video yang kali ini cukup menarik karena by the way si YN160 masih ada di sini dan dia masih menyala. Kita akan coba. Terang. Dan ya masih working ya. Ini cukup salut sih gue. Ini dari 2013 berarti. Dan ini punyanya Lutfi sebenarnya, tapi ada di sini dan orangnya nggak niat ngambil. Jadi Pi kalau mau ngambil masih ada Pi di sini. Dan wow.
Barang masih ada. Cuma filternya udah nggak ada, udah pada hilang semua. Tapi ya for your info aja, berarti barang-barang low budget juga asal dirawat masih bisa dipakai. Dan oke, satu video lagi. Di sini sebenarnya gua nggak mau nunjukin keseluruhan videonya, tapi ya buat sedikit gambaran tentang apa ya, perkembangan gua membawa video gitu kan. Jadi awalnya gue nggak kelihatan muka, yang kedua gue kelihatan muka. Nah yang di sini liputan event nih, menarik. Halo Indonesia. Halo Indonesia. Halo Indonesia. Sekarang gue lagi bareng teman-teman gue di Mega Bazar Komputer. Wih, konsepnya keren, ngezoom out. Di belakang banyak booth. Ada Asus, di situ ada Acer, dan sebenarnya di belakang ada Lenovo, cuma nggak kelihatan aja. Tadi sih gue udah sempet jalan-jalan dulu dan gue dapet ini, nggak dapet beli. Ya harganya sih. Oke, that's it. Kalian bisa lihat ya, gue udah mulai agak pede kayak di situ. Mulai memaksakan diri untuk bisa berbicara depan kamera, bahkan di tempat publik gitu. Sungguh perjuangan yang hebat. Bibit unggul memang ya. Lalu kita lihat beberapa part videonya. Gua agak males nyetel yang ini karena gue pakai lagu Linkin Park ya. Gue takut kena copyright gitu loh. Coba sampai yang udah belinya, soalnya gue ada ngomong dulu. Ya, gue udah dapet mouse gaming wireless, harga lumayan murah, 160. Gue beli mouse gaming wireless brand NEK 160.000. Dan gue nggak ngerti ya dulu soal per mouse-mousean. Gue yakin tuh punya latency yang luar biasa dahsyat. Lalu gue juga di sini ngeliatin boot Razer ya. Kalian bisa lihat ya. Itu boot Razer dulu paling mewah. Gue udah lama loh nggak ke pameran komputer atau kamera ya. Karena terakhir-terakhir tuh gue ke pameran komputer agak gimmicky ya. Pertama ramenya luar biasa. Lalu masuknya waktu itu pakai Breezy kalau nggak salah ya. Jadi kayak barang BRI gitu. Terus kita harus beli kartu e-money-nya dan di dalam nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terakhir kayak ramenya terlalu luar biasa. Kalau di sini nih, ini hari kerja kayaknya ya. Di sini agak sepi juga. Yang unik adalah waktu itu di sini dia pamerannya bareng dengan pameran kamera yang namanya Focus. Jadi ini pas gua mau masuk ke bagian Focus. Sekarang kita masuk ke bagian kamera, fokus, bagian fokus. Gua nggak tahu nih sebenarnya mic-nya kayak gimana ya. Apakah pakai mic internal atau ada mic lagi? Kacau sih ini. Wah, Canon nih, ini nih. Wah. Nih di sini orang-orang masih ngelihat gua kayak ya bocah melas gitu kan, nyobain kamera, udik. Kalau sekarang nih gua ke tempat gini, gua kenal biasa sama orangnya. Wih, bal gitu kan. Penyembal gitu. Kalau dulu sulit gitu loh. Nah, di sini ini ada momen first love gua ya kan. Love at first sight dengan 1DX. EOS M, mirrorless keluaran Canon. Sorry, suaranya jelek banget. Ini memang jelek banget keluar dari laptopnya tuh udah hancur gitu. Udah pakai retring lagi, dewa. 18 sampai 15. Nah, ini Yang ini EOS 1DX kameranya. EOS 1DX. Sekarang gue megang Canon 1DX dan lo harus dengar suaranya kalau nembak. Kepuasan yang luar biasa saat itu, Ska. 1DX. Dia tidak tahu kalau beberapa tahun kemudian, agak lama sih sebenarnya, 8 tahun ya. 8 tahun kemudian, 7 atau 8 tahun kemudian, lo akan mencicipi 1DX yang Mark III berbulan-bulan gitu kan, tanpa harus dibalikin cepet-cepet gitu, tanpa harus pameran gitu. Itu aja sih buat sedikit looking back gitu kan. Days future past. Melihat masa lalu, nostalgic, dan di sini gua harap ada pelajaran yang bisa kita ambil, dimana mungkin gua nggak mau sok bijak ya, tapi
memang kalian bisa lihat gitu hasilnya. Dimana gue tuh sangat meyakini practice make perfect ya kan. Ketika lo melakukan sesuatu dan lo memaksakan diri untuk selalu improve, lo akan lebih baik ke sana. Kalian bisa lihat gue start di depan kamera juga bukan kayak orang yang bakat untuk berbicara di depan kamera, bahkan gue juga sangat gugup gitu, tapi dengan gue memaksakan, ya kalian bisa menilai lah sekarang gue posisinya seperti apa, sangat berbeda dengan apa yang ada di video ini. Jadi ya mungkin itu bisa jadi pelajaran. Dan satu lagi pelajarannya mungkin konsistensi. Ketika gue bikin video tersebut, YouTube itu bukan hal yang begitu ngetren ya, yang orang tuh pengen banget jadi YouTuber tuh jarang, tapi gue terus berusaha, maksudnya terus kepikiran gitu kan untuk ke arah sana. Sebenarnya sih gue dulu nggak target gue bukan YouTube Sky. Gue tuh dulu pengen jadi filmmaker. Cuman ya ternyata media yang cukup kuat untuk menyalurkan karya kita adalah YouTube, dan gue terus mencoba-coba di sana, sharing, latihan terus buat speaking di depan kamera, dan ya sekarang gue di sini. Ibaratnya kalau gue 7 tahun lalu itu bisa melihat diri gue sekarang, mungkin gue jauh lebih semangat dalam membuat karya setelah itu gitu. Kayak, cuma sayangnya gue nggak bisa kembali ke masa lalu dan bilang ke dia kalau lo berkarya untuk sampai ke sini. Gue harus punya kepercayaan diri gue sendiri saat itu untuk terus berkarya dan yakin kalau gue bisa mencicipi kamera-kamera mahal gitu kan di masa depan. Gue udah nyobain cinema kamera, gue udah nyobain 1DX Mark III, gue udah nyobain lensa-lensa cinema juga, dan banyak banget pencapaian di channel ST Media. Walaupun gue mengakui gue bukan salah satu konten kreator yang besar di Indonesia, tapi ya it's a big step dari apa yang gue lakukan di video tadi dan apa yang gue capai sekarang. Walaupun tetap hidup tidak pernah berhenti ya kan, roda terus berputar, dan gue tetap harus improve dan berjuang biar channel ini bisa lebih besar lagi. Tapi ya itu aja, gue harap bisa jadi pelajaran, bisa jadi motivasi, dan mungkin paling nggak bisa jadi hiburan melihat gue di masa lalu gitu kan. Karena gue sendiri sih nontonnya cukup terhibur ya. Gue nggak tahu dengan kalian karena kalian tidak mengenal gue juga kan waktu kecil gitu. Dan oke, itu aja sih buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur. Kalau misalkan ada saran apa yang mau dikoreksi gitu kan di video ini, membingungkan ya. Tapi kalau ada saran, ada masukan biar channel ST Media bisa lebih improve, bisa lebih bagus, bisa lebih menghibur ke depannya, silahkan kalian taruh semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.